Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa menyapa Anda kembali. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah Allah berikan. Dan bagi Anda yang sedang sakit saat ini, semoga Allah yang Maha Rahim memberi anugerah kesembuhan sehingga Anda segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Juga bagi Anda yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan saat yang sulit, semoga Anda tak putus harapan, tetap meyakini bahwa Allah ikut terlibat dalam seluruh pergulatan dan perjuangan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Pekan Biasa ke-16. Dan bacaan pada hari ini diambil dari Kitab Yeremia, bab 1, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan 10. Juga kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius, bab 13, ayat 1 sampai 9. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Samuel Pangestu PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Di antara aktivitas dan kesibukan Romo Samuel, beliau masih menyempatkan diri untuk hadir menyampaikan kabar sukacita di ORK. Nah, mari kita sapa Romo Samuel lebih dulu. Apa kabar, Romo? Baik dan sehat selalu. Semoga kita semua seperti itu. Dalam lindungan Tuhan pasti sehat dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Baik, mari kita awali acara kita. Romo Samuel akan memimpin doa pembuka. Silahkan, Romo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau angkat menjadi anak-Mu melalui sakramen baptis kami. Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh merasakan Engkau selalu mengasihi kami. Kami berharga di hadapan-Mu, sungguh-sungguh Kau cintai, Kau kasihi. Tuntunlah segala apa yang kami lakukan, terutama dalam permenungan pada hari ini, sehingga apapun yang kami dengar, kami pikirkan, kami ingin melakukannya untuk selalu memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami, memberkati para katekis yang sungguh-sungguh ingin mewartakan kabar sukacita dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Tuhan menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Bacaan dari Kitab Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keluarga imam yang tinggal di Amatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia. Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, janganlah berkata aku ini masih muda belia, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkau bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Samuel, dari bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa Yeremia mendapat panggilan dari Tuhan. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Samuel bagikan kepada kami? Mungkin kita mulai dengan Injil dulu kali ya. Boleh ya? Silakan, Romo. Boleh ya? Ya, Ibu, silakan. boleh ya.
ya saya pikir kita mulai dari Injil, nanti kita melihat ada kaitan dengan bacaan yang pertama. Seperti kita ketahui, Yesus itu selalu kadang-kadang mengajar dengan perumpamaan, kebanyakan perumpamaan ya, supaya kita ketahui, sehingga perumpamaan itu menarik perhatian banyak orang, karena perumpamaan menggunakan mengambil sesuatu dari kehidupan sehari-hari. Benih kan ya, benih ya mereka bagi petani sesuatu yang biasa gitu ya. Kalau bagi kita mungkin bingung ya, benih itu sebagai apa orang Jakarta. Yesus menggunakan itu perumpamaan semacam itu. Yang penting kita melihat bahwa perumpamaan ini ditujukan, ya, perumpamaan tentang kerajaan Allah sebagai benih ini ditujukan kepada orang banyak itu. Orang banyak itu berarti bukan orang Farisi dan ahli kitab yang menolak Yesus. Jadi orang banyak ini orang yang berpotensial untuk menerima Yesus pasti, tapi orang yang menerima Yesus termasuk kita ini di zaman sekarang. Itu penting supaya tujuannya untuk mereka, ya, bukan untuk para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita melihat dikatakan dalam bait pengantar Injil tadi, benih yang melambangkan sabda Allah, penaburnya adalah Kristus, dan kita adalah kita sebagai tanah, ya, dianggap sebagai tanah yang baik sebenarnya. Kalau murid-murid zaman sekarang itu tanah yang baik, yang dikatakan tadi tanah yang baik yang berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Jadi kurang lebih itu yang perlu kita sadari bersama. Oleh karena itu kita sadari bahwa kita adalah tanah yang baik, jati diri kita. Ya, jadi saya mulai dengan sesuatu yang seperti itu, Bu Bay. Jadi sesuatu yang positif, gitu ya. Kita adalah itu, jati diri kita adalah tanah yang baik, yang tanah atau benih yang nanti yang berbuah itu adalah kita. Ya, benih yang berbuah adalah kita, ya, kita dalam artian dalam diri kita dan kehidupan kita sebagai murid Yesus. Ya, kita dipanggil untuk mewartakan atau mentumbuh kembangkan benih kerajaan Allah, sabda Allah itu, ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa berbuah, menghasilkan buah yang berlimpah tadi. Itu gambaran seputar itulah yang saya mau utarakan. Jadi kita diharapkan memang pasti berbuah karena kita tanah yang baik. Nah, untuk menjadi tanah yang baik kan perlu proses, ya. Proses, ya. Kalau mendengarkan sabda Tuhan, ya, firman Tuhan, ya, perlu proses itu. Jadi nggak langsung baca, nggak langsung seperti baca koran atau baca sesuatu ilmu, atau baca sesuatu ilmu pengetahuan atau apapun gitu, ya. Tidak langsung baca, tapi kita perlu persiapan. Kalau tanah yang baik pasti perlu persiapan menurut saya. Kalau petani kan begitu, ya, kalau nggak salah, ya. Saya pernah melihat bahwa tanah itu harus dicangkul dulu, dikasih air macam-macam lah, diairi supaya gembur terus baru kalau udah sempat itu dia ditanamkan benih, ditaburkan benih-benih itu pasti tumbuh dengan baik. Dan juga penaburnya Yesus sendiri, jangan lupa Yesus sendiri yang menabur itu kepada kita semua, dan akhirnya pasti menghasilkan buah melimpah. Yang penting ada keterbukaan untuk dibajak, dicangkul, diberi pupuk dan sebagainya. Itu, ya, kita harus siap untuk itu semua supaya kita bisa menghasilkan benih yang ditaburkan Yesus menjadi benih yang bisa berbuah itu di hati kita, diinternalisasi, menjadi pedoman hidup kita, menjadi jati diri kita juga, menjadi sabda yang hidup kita hidupi dan hidupi kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah melimpah. Buah melimpah menurut saya, ya, pasti memperluas kerajaan Allah itu, ya. Kerajaan Allah artinya di mana Allah meraja, di mana kerajaan kasih itu meraja, ya, itu di mana Allah dimuliakan, ada kedamaian, keadaan semacam itu. Sehingga tahun rahmat Tuhan sudah datang, itu terjadi juga gitu dalam kerajaan Allah itu. Itu yang penting, dan barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengar, yang penting gitu.
Ya, kita punya telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan dikatakan ditaburkan ya, tapi kita kadang-kadang nggak siap gitu ya. Karena telinga kita mendengar suara yang lain, di suara yang macam-macam dikatakan dengan sangat jelas tadi ya. Kalau kita baca Injil setelah itu sangat jelas tuh. Diterangkan apa artinya perumpamaan itu. Dikatakan dengan sangat jelas apa arti perumpamaan penabur itu, karena mereka bertanya ya, dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat yang merampas rampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang di pinggir jalan dikatakan ya. Jadi ada si jahat tuh burung-burung dikatakan tadi ya. Benih lalu burung-burung datang memakannya di pinggir jalan itu. Jadi nggak mengerti. Jadi kalau sabda Allah perlu dimengerti ya perlu baca tafsir, perlu apa, mungkin perlu diajarkan oleh katekis, oleh siapapun, oleh siapa yang lebih pandai atau ahli tafsir seperti Bapak Kardinal dan sebagainya bisa menerangkan itu dengan sangat baik. Perlu dimengerti, dipahami, berpahami, dimengerti, baru diinternalisasi menjadi pedoman hidupnya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai contoh yang dikatakan tadi, itu di pinggir jalan. Dan tanah berbatu-batu, apa yang berbatu-batu? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Tidak berakar, tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Jadi gitu. Jadi nggak berakar. Hanya sekarang kan mungkin ya ujiannya begitu. Kalau kita dianiaya, apakah kita masih menjadi pengikut Kristus? Kan belum tentu bisa berubah kita imannya. Ya, karena firman itu nggak mengakar, nggak menjadi bagian hidupnya, menjadi sabda yang hidup dan dihidupi dan menghidupi dia. Menjadi pedoman hidup dia, menjadi segala-galanya itu kan enggak juga. Jadi pada saat itu terjadi penganiayaan ya dikatakan pasti akan murtad gitu. Karena terlalu cepat gembira. Oh, saya mengerti, saya tahu itu apa artinya sabda itu. Seolah paham semuanya. Saya tahu tentang ajaran kasih Tuhan begitu luar biasa. Tapi ya faktanya pada saat penganiayaan ya kita juga tidak melakukannya, atau pada saat kesulitan juga kita langsung ya menjadi orang yang tanda petik meninggalkan Tuhan dan sebagainya kalau ada tantangan atau halangan semacam itu. Itu yang selanjutnya yang dikatakan yang ditabur di semak-semak berduri, orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah banyak. Itu kan kita banyak kekhawatiran dunia, banyak khawatir ya, khawatir ini, khawatir itu, khawatir mati, khawatir sakit, khawatir nggak cantik, nggak gampang, begitu macam-macam ya. Ya itu juga kesejahteraan, kekayaan menghimpit. Jadi itu ya apa-apa uang, jadi ya itu yang tidak membuat kita tidak berbuah, ya menghimpit iman dan sehingga tidak berbuah dikatakan demikian. Ya, kalau kita bisa mengukur. Nah, yang ditabur di tanah yang baik adalah mendengar firman Tuhan dan mengerti, karena itu berbuah. Ada yang artinya firman itu ya dimengerti, dipahami. Artinya kan saya pikir Roh Kudus itu akan membimbing kita untuk memahami itu. Jadi kita juga nggak sembarangan pasti diberikan modal juga oleh Yesus untuk memahami firman-Nya itu ya, Roh Kudus yang selama ini menyertai kita sampai akhir zaman itu. Dari saya sementara itu dulu supaya kita bisa berlanjut dengan hal-hal yang lain. Baik, Romo Samuel. Romo, beruntung sekali tadi kita sudah diingatkan bahwa oleh Romo Samuel bahwa kita ini adalah tanah-tanah yang subur ya Romo. Tetapi di sini juga dijelaskan bahwa di tanah yang subur itu ada yang berbuah 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Bagaimana supaya kita bisa berbuah sampai yang 100 ganda ya Romo? Yes, saya pikir setiap orang punya apa ya, punya bakat, juga punya punya kemampuan macam-macam lah gitu. Jadi saya pikir itu Tuhan nggak sama pasti.
ya kita diberi semuanya talenta yang besar, yang sama besar, tapi ada yang bisa mengembangkannya 100 kali, ada yang tidak gitu ya. Ada yang 50, ada yang 30, bahkan ada yang sama sekali tidak mengembangkan tadi seperti tadi. Ya, sebenarnya diberi kesempatan yang sama, diberikan anugerah yang sama, diberikan karunia yang sama, diberikan bakat yang mungkin yang besar yang sama juga, berbagai hal, berbagai hal gitu ya, bukan satu hal saja. Saya pikir ya itu tergantung keterbukaan kita, dan tergantung juga kita hidup dalam Kristus atau tidak, dan melalui kasihnya sehingga kita bisa mengembangkan dengan sangat luar biasa. Saya pikir gitu, ada kaitan dengan pokok anggur kali ya. Kalau kita hidup dalam Kristus, sang pokok anggur itu melalui kasih, itu pasti akan berbuah besar. Contohnya gitu, kalau nggak melalui kasih nggak bisa. Misalnya kita belajar sesuatu ya, kalau kita nggak mencintai pelajaran itu ya pasti nilainya jelek. Kalau kita mencintai pekerjaan karya apapun ya hasilnya pasti berlimpah. Pelayanan apapun begitu. Ya, kalau pelayanan hanya berdasarkan kita mau performances hanya sebagai tampilan semata ya nggak bisa seperti itu. Kasih yang murni itulah yang membuat kita bisa ya hidup dalam Yesus itu melalui kasihnya itu. Menurut saya bisa mengembangkan sampai 100 kali. Nggak apa-apa juga 30 kali udah lumayan ya. Jadi kita nggak bisa melihat halaman orang begitu indah. Kita udah cukup lah kita dengan diri kita, berani berkata cukup lah untuk semacam itu juga. Kalau itu terlampau ambisi juga itu bukannya mengembangkan, malah ambisi kita yang terjadi tadi ya, dikatakan kesejahteraan kekayaan dunia itu ya itu termasuk juga kekayaan keserakahan kita, ambisi kita itu termasuk di situ, kekhawatiran dunia supaya dianggap orang, supaya berhasil dan sebagainya. Itu hati-hati dengan situ, pasti tidak berbuah juga tuh akhirnya. Jangan jatuh ke situ malah. Ya oke lah, kita I do my best, the result depend on him. Aku melakukan sesuatu yang terbaik, tapi hasilnya tergantung yang di atas itu saja. Bagi saya itu. Iya, baik. Terima kasih Romo Samuel. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga kita termasuk dalam kategori tanah yang subur yang Romo Samuel sebutkan tadi, yakni orang-orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, serta menghasilkan banyak buah karena menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan apa yang sudah Romo Samuel tadi sampaikan. Kita akan jeda sejenak, lalu kita akan melanjutkan dengan inspirasi iman dari kisah Nabi Yeremia. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Samuel Pangestu PR, dan saya Bernadette Esler. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Samuel, dari bacaan pertama tadi kita mendengar kisah panggilan Nabi Yeremia. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Samuel bagikan kepada kami, terutama terkait dengan bacaan Injil tadi, Romo? Iya, ini biasanya kita menggunakan bacaan kitab Nabi Yeremia ini mengenai panggilan Yeremia sendiri itu dalam misa-misa panggilan biasanya ya, misa panggilan atau sebagai pastor, sebagai bruder, suster dan sebagainya. Itu bisa bagi awam juga. Kalau menurut saya suatu yang wajar ya, apabila kita dipanggil Tuhan dan kita merasa tidak layak, itu wajar ya. Seperti itu yang dialami Nabi Yeremia pasti. Dia seperti itu, dan ungkapan-ungkapannya dia sangat jelas ya. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda dan sebagainya. Pasti ada alasan-alasan yang membuat, sebagai contoh ya. Ada prodiakon mengatakan, saya belum siap, saya masih berdosa dan sebagainya. Ya Tuhan memanggil kita semua orang berdosa. Jadi itu semacam excuse juga, alasan-alasan yang ya bagi Tuhan kalau sudah memilih ya pasti dia akan memperlengkapi dan menyertai dan sebagainya. Itu dibuktikan pada Nabi Yeremia. Jadi segala apa yang dia omong ya ditangkal sama Tuhan. Enggak. Artinya apa? Tuhan sudah memilih dia sejak di kandung ibunya, dikatakan dengan sangat jelas.
dalam rahim ibunya, aku telah mengenal engkau. Itu yang menurut saya paling indah ya. Biasanya digunakan oleh saya, oleh yang lain-lain untuk seperti itu. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguruskan engkau dan aku membentuk engkau di dalam rahim kandungan rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Jadi kalau kita berpikir Allah telah mengenal kita pada saat kita menciptakan, bukan? Oleh karena itu kan sering kita katakan kalau kita mendidik anak ya kita kembali kepada Tuhan yang sang pencipta itu. Karena dia mengenal dia daripada kita. Ya jadi Tuhan lebih mengenal saya daripada orang tua saya, daripada pembesar saya atau apapun ya, atau uskup sekalipun, Tuhan lebih mengenal itu. Karena sejak diciptakan dalam rahim ibuku, ya dia sudah mengenal aku, sudah menguduskan, dikatakan sangat luar biasa menurut aku menentukan dikau menjadi nabi yang berbagai bangsa. Luar biasa dia tentukan. Jadi kadang-kadang kita ngelihat memang kalau bukan takdir ya, artinya kita melihat bahwa Tuhan sudah menentukan hidup kita. Hidup ibu base seperti sekarang ini Tuhan mungkin sudah tentukan kali ya, atau Tuhan mengarahkan ke sana. Kita nggak ngerti kadang-kadang seperti itu. Itu menurut saya dalam kayak berkaca dalam panggilan saya sendiri ya seperti itu. Mungkin Tuhan sudah menentukan, tapi saya nggak sadar bahwa saya ditentukan jadi pastor. Dan dari saya tidak mau ya, tapi nggak bisa juga kan, seperti Nabi Yeremia nggak bisa, tetap dia diutus kan. Perintah Bandung haruslah kau sampaikan, jangan takut kepada mereka. Jadi biasanya kita ada ketakutan, keraguan dan sebagainya. Dalam sebagai ibu juga sama, pada saat kita mau menikah juga mungkin ada keraguan, aku bisa kau jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, kadang-kadang ragu-ragu, suami juga sama ya. Jadi menurut saya sama panggilan berkeluarga maupun panggilan menjadi biarawati atau sebagai seorang imam ya sama, ada keraguan, kerapuhan dan sebagainya. Tapi menurut saya itu penting juga. Kalau kita sombong, iya saya bisa, malah jadi gagal. Jadi kalau kita menyadari kita rapuh, nah itu keterbukaan tadi. Mengapa tadi dikaitkan dengan Injil kita sampai berbuah 100 kali ganda, itu karena menyadari kerapuhan dan mengundang Allah meraja dalam diriku sehingga terjadi buah yang makin berlimpah. Ya semakin berlimpah berarti Allah yang menguasai kita. Pasti dalam Roh Kudusnya yang menguasai kita zaman sekarang ini. Bukanlah ruang hati kita, diri kita, hidup kita untuk Roh Kudus yang Roh cinta kasih itu yang berkarya. Sehingga semuanya pasti bisa dijalankan dengan sangat baik. Walaupun ada keraguan, ketakutan, sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, namanya manusia ada keraguan, ada kecemasan, ketakutan, ada merasa tidak percaya diri, itu biasa. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya itu semua gitu. Bagi saya segitu. Kita Yeremia memberi inspirasi kepada kita untuk meneguhkan kita dalam panggilan kita masing-masing sehingga bisa mencapai ya hasil buah yang melimpah tadi, seperti tanah yang baik itu menghasilkan buah yang melimpah ya 100 kali lipat ya 30, 60 dan sebagainya. Itu dari saya. Ya, Romo Samuel, tadi waktu Romo Samuel mengatakan bahwa biasanya kisah Nabi Yeremia ini digunakan pada saat memperingati panggilan ya, Romo. Nah, saya jadi teringat satu kisah, Romo. Kalau kita berjumpa dengan seorang imam atau seorang malaikat pada saat yang bersamaan, kita wajib lebih dahulu menghormati imam, karena seorang imam memiliki kuasa untuk mengkonsentrasikan tubuh Yesus. Jadi artinya memang luar biasa panggilan-panggilan yang ditujukan Allah untuk seorang imam maupun biarawan-biarawati. Ya, Romo. Tapi jangan lupa Bu, tadi jangan lupa saya ingin meluruskan, jangan lupa bahwa apa yang terjadi dalam perayaan Ekaristi bukan karena kuasa imam itu sendiri, tapi Roh Kudus yang berkarya. Kalau Ibu baca teksnya atau editorialnya di TPE gitu, itu pada saat kita ini anak karya Roh itu membuat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus karena karya Roh Kudus itu, bukan karya imamnya. Jadi ya kita diberi kekhususan itu, tapi ya sebenarnya yang diberi kekhususan yang penting tergantung juga ya karya Roh itu yang penting, bukan karya kami, karya para pastor atau biarawati, tapi karya Roh itu yang penting. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, bukan nama kami, gitu, seperti itu.
ya supaya ada catatan. Baik, Romo, Roh Kudus juga bekerja pada diri kita masing-masing karena Allah mempunyai sebuah rencana yang spesifik bagi masing-masing kita ya Romo. Nah, Ya, masalahnya apakah kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, Romo? ya, saya pikir ya, ini juga biasanya di kitab Nabi Yeremia ini juga dibacakan pada saat kita retret ya. Retret juga pasti dibacakan, terutama yang ingin memutuskan panggilan menjadi awam atau menjadi pastor, menjadi apa seperti itu. Menurut saya dipakai itu. Jadi ya, kita diharapkan sih, supaya kita ya hidup dalam Tuhan itu sendiri, dalam Roh itu sendiri menurut saya. Jadi itu yang menurut saya penting supaya kita sadari bersama, biarlah Dia mengubah, Dia yang menuntut kita, Dia yang membuat kita ya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki gitu. Saya pikir sih itu saja Bu, supaya Bu Bey, supaya kita benar-benar ya sesuai dengan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki pada saat Dia menciptakan kita, ya kita manut sajalah. Itu kadang-kadang beda sana, beda sini ya, tapi kita ngikutin aja arahnya. Tapi memang Tuhan dikatakan dengan sangat jelas, dikatakan tadi ya, Dia akan menyertai kita loh, sangat jelas ya, putus jangan mas muda. Pokoknya intinya dikatakan waktu akan menyertai kita dan memberikan ya kekuasaan juga untuk mengangkat kau menjadi engkau atas bangsa-bangsa, kerajaan, dan mencabut, merobohkan, membinasakan. Itu keren banget tuh pokoknya kuasanya itu. Maka itu hati-hati, semakin banyak diberi kuasa lebih hati-hati, artinya semakin tinggi dia jabatannya atau apapun, atau hierarkinya atau apapun, dia harus lebih hati-hati untuk itu, supaya menjaga anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita sepanjang hidup kita ya, biar dia sesuai dengan apa yang dia arahkan untuk hidup kita. Ya, saya itu mungkin kalau nggak jelas ditanya lagi. Jadi pekerjaan apapun, tugas apapun yang sudah diberikan kepada kita, harus kita kembalikan kepada demi kemuliaan Allah ya Romo? Iya, kemuliaan dan semakin membuat orang lain selamat, membuat orang lain bahagia dan sebagainya. Kalau kemuliaan nama Allah kan agak klise gitu ya. Kemuliaan nama Tuhan, ya, tapi ya faktanya ya sungguh-sungguh membuat nama Tuhan dimuliakan oleh makin banyak orang gitu. Nah itu penting. Bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan makin banyak orang, ya mau nggak mau ya kita harus melakukan tindakan seperti Yesus sendiri, melakukan tindakan kasih, itu tergerak hatinya oleh belas kasih dan sebagainya. Ya nama Tuhan dimuliakan, dia selalu menjadi penolong semacam itu. Dan Roh Kudus kan Roh penolong sebenarnya, dia selalu menolong kita di tengah-tengah kegalauan kita, keraguan, ketakutan, dan ketidakmampuan kita, ya dia akan menolong kita untuk memampukan kita seperti itu. Saya itu. Ya, baik. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari Romo Samuel Pangestu. Memang sesungguhnya Allah mempunyai sebuah rencana yang spesifik bagi kita masing-masing sebagai pribadi. Sekarang, apa yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan dalam hidup ini? Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Samuel dan juga menerima berkat Allah melalui Romo Samuel. Silakan Romo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas panggilan hidup yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami menjalankan apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat hidup di dunia ini, utama untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menyelamatkan semakin banyak orang melalui perbuatan-perbuatan kasih kami. Bapa, kiranya Kau memberikan rahmat Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan, diingatkan, dan juga dimampukan untuk melaksanakan hal-hal yang baik yang berguna untuk semakin banyak orang. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah semakin banyak orang mewartakan kerajaan kasih-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah orang banyak sungguh-sungguh mengerti, memahami apa yang mereka wartakan, apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu semata.
Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh karya kami, keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami, agar Kau tuntun, Kau bimbing, agar mereka sungguh-sungguh memberikan rahmat, kesehatan, rahmat kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga keselamatan untuk semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Samuel Pangestu. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.